Lulus SNMPTN dengan nilai rata-rata pas-pasan? Emang bisa? Terus bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua yang saat ini sedang memperjuangkan masa depannya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara dengan nilai pas-pasan atau rata-rata pas-pasan nilai rapot adik-adik bisa lulus di SNMPTN. Namun sebelum itu ada kata kunci yang harus adik-adik tanamkan ke dalam diri adik-adik. Apa itu? Learning never stop. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena dengan semakin banyaknya ilmu yang kamu dapat, maka kamu akan memperoleh banyak referensi dan juga banyak pengetahuan baru yang membantu kamu untuk masa depan. Tentunya kamu harus kerja keras, ya. Kerja keras juga harus dibarengi kerja cerdas. Dan tentunya ketika sudah kerja keras dan kerja cerdas, kamu harus kerja ikhlas. Jika ketiga kerja ini kamu lakukan dan menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang layak untuk dibagikan dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, lanjut aja. Jadi di sini yang perlu dipahami, nilai pas-pasannya apabila dia termasuk siswa yang eligible, ya. Artinya dia sudah masuk ke perankingan, ya. Contohnya misalnya siswa eligible di jurusan IPA di sekolah kamu itu ada sekitar 60 siswa dan kamu itu berada di ranking 55. Artinya kan nilainya pas-pasan sehingga bisa lulus kategori siswa yang eligible. Di sini ada beberapa faktor yang menentukan. Di sini saya buat 5 langkah yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke SNMPTN dengan nilai pas-pasan. Yang pertama itu ada cari jurusan dan universitas yang sepi peminat. Yang kedua, passing grade sesuaikan dengan nilai kamu. Yang ketiga, prestasi non-akademik. Yang keempat ada track record alumni. Dan yang terakhir ada track record sekolah. Di mana di tahun 2021 ini kamu harus memiliki education plan atau rencana pendidikan yang matang sehingga membuat kamu mudah untuk masuk ke universitas dan berkuliah di universitas yang kamu inginkan. Oke, lanjut saja. Kita akan bahas satu-satu poinnya ya adik-adik semua ya. Di poin yang pertama, pilihlah universitas yang sepi peminat ya. Yang pertama yang perlu kamu pahami, sesuaikan dengan kemauan dan kemampuanmu. Jadi, kalaupun universitas itu sepi peminat, tetap juga kamu harus sesuaikan dengan kemauanmu dan kemampuanmu, ya. Misalnya kamu mau jurusan yang A, ya, jurusan tersebut kamu cari di beberapa universitas mana yang peminatnya sepi, mana yang sesuai dengan nilai kamu. Yang kedua, lihat akreditasi jurusan. Ini juga tak kalah lebih penting. Terkadang ada dua kategori universitas sepi peminat. Satu, karena memang jurusannya kurang diminati. Yang kedua, jurusannya bagus namun akreditasinya masih belum bagus sehingga kurang diminati. Maka dari itu tentukan pilihanmu. Ya, walaupun sepi peminat universitasnya, tapi lihat juga jurusannya. Ya, kalau jurusannya sesuai dengan standar misalnya A atau B, sebaiknya mendaftarlah di situ. Yang kedua, passing grade sesuaikan dengan nilai. Ya adik-adik, passing grade itu batasan skor yang dimungkinkan untuk kamu bisa masuk di jurusan yang kamu inginkan. Contohnya begini, untuk mengetahui passing grade itu bagaimana. Misalnya kamu ingin kuliah jurusan komputer, ya kan banyak itu universitas negeri yang memiliki jurusan komputer. Nilai rata-rata rapot kamu itu 80. Tadi yang saya bilang, kamu itu kalau di dalam seleksi itu akreditasi ada 60 siswa yang lulus, kamu tuh di ranking 55, rata-ratanya 80. Di sini ada opsional, ada 4 opsional. Kira-kira mana sih yang harusnya kamu pilih? Yang pertama, ya, Universitas A. Ya, passing grade-nya untuk jurusan komputer 83, akreditasinya A. Universitas B, passing grade-nya 80, ya, untuk akreditasinya A. Universitas C, passing grade-nya 78, akreditasinya B. Dan Universitas D, passing grade-nya 75 dan akreditasinya C. Kira-kira yang mana yang akan kamu pilih? Universitas A, B, C, atau D?
Kalau sistemnya seperti ini, saya menyarankan adik-adik pilih ke Universitas C ya, dengan passing grade di bawah passing grade yang adik-adik miliki ya. Kalau adik-adik memiliki Universitas B dengan passing grade 80, walaupun akreditasinya A, standar nilai 80 itu batasan paling bawah, otomatis calon mahasiswa yang mendaftar ke situ pasti di atas itu semua nilainya pasti. Sementara untuk Universitas C itu passing grade-nya 78 dan akreditasinya B. Adik-adik berada di zona 80 sehingga itu lebih memungkinkan adik-adik untuk bisa masuk ke Universitas C. Lantas ada permasalahan, kenapa nggak Universitas D dengan passing grade 75? Kan itu lebih di bawah lagi sehingga peluang saya masuk jauh lebih besar. Di sini ada dua tadi trouble-nya. Saya bilang kan yang di pertama tadi, tentukan universitas yang sesuai minat. Lihat juga akreditasi kampusnya. Loh, kenapa tidak lebih bagus yang A? Iya, A lebih bagus. Tetapi A itu tidak standar kamu karena passing grade-nya 80. Maka itu kamu memilih Universitas C dengan passing grade 78, akreditasi B. Akreditasi 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali akan di-upgrade. Kemungkinan besar setelah kamu tamat nanti akreditasinya berubah menjadi A ya, untuk akreditasi jurusan. Paham ya? Jadi untuk menentukannya, lihat universitasnya, lihat akreditasinya, baru tentukan passing grade-nya. Berikutnya, ini tak kalah lebih penting. Ini yang mensupport kamu sebenarnya. Prestasi non-akademik ya. Beberapa contoh prestasi non-akademik. Jadi jika prestasi akademik kamu tidak ada, nilai rapot kamu tidak tinggi, kamu tidak berprestasi di sekolah, kamu tidak masuk ke dalam ranking dari semester 1 ke semester 5, harus memiliki prestasi non-akademik ya. Prestasi non-akademik itu banyak adik-adik. Ada olahraga seperti juara sepak bola, futsal ya, basket, renang, dan masih banyak lagi yang lain termasuk kategori olahraga. Kemudian ada seni seperti juara tari, vokal, bermain gitar, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian leadership ya, ini non akademik, kepemimpinan ya. Jadi kamu harus punya tuh sertifikat paskibra nasional, juara PMR ya kan, atau enggak nanti kamu harus punya sertifikat jambore nasional atau enggak internasional. Itu sangat mensupport kamu untuk bisa masuk di universitas walaupun nilai kamu pas-pasan. Kemudian ada juga yang terakhir, bagi kamu anak tapis, hafalan tahfizul Quran, karena ada beberapa universitas yang syaratnya itu ada jalur prestasinya itu mengetes dengan setoran kamu atau hafalan kamu. Jadi misalnya sudah hafal 10 juz atau 5 juz, setelah diseleksi kamu berhasil, maka kamu bisa masuk universitas tersebut lewat jalur yang tadi, hafalan. Berikutnya yang di nomor keempat, ini tak kalah lebih penting ya, track record alumni. Ada dua hal penting yang harus kamu pahami. Adakah alumni yang pernah berkuliah di universitas tersebut? Kenapa demikian? Jika ada, universitas tersebut melihat bagaimana tamatan dari SMA kamu bisa masuk ke situ, dan bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang telah tamat dari SMA kamu kuliah di tempat yang ingin kamu tuju ya. Berikutnya, bagaimana progres alumni di universitas tersebut. Ini juga tak kalah penting ya. Kalau alumni ini berprestasi, otomatis sekolah kamu akan dibuka lebar untuk bisa masuk di situ ya. Contoh, misalnya tahun pertama ini ada alumni kamu masuk ke situ 1, berprestasi. Tahun berikutnya bisa jadi kuota yang dibuka untuk sekolah kamu itu bisa jadi 2 atau 3 karena melihat progres dari alumni yang masuk ke universitas tersebut. Tapi juga ada yang berbahaya apabila begini, alumni yang masuk di universitas tersebut bermasalah di DO, itu juga akan memberikan track record yang buruk ya. Bisa saja nanti sekolah kamu di blacklist, bisa saja. Maka dari itu carilah track record alumni ada tidak di tempat atau di universitas di jurusan yang kamu inginkan. Berikutnya yang terakhir, track record sekolah. Adakah kerjasama sekolah dengan universitas? Ini tak kalah lebih penting. Banyak PTN yang bekerjasama dengan sekolah-sekolah ya. Salah satu contohnya mungkin ya, SMK Telkom mungkin akan bekerjasama dengan Universitas Telkom, walaupun Telkom universitas swasta, tapi di situ akan ada jalur beasiswa. Kemudian di kampus-kampus yang lain bisa jadi ada kerjasama untuk
jalur-jalur beasiswa atau jalur-jalur undangan ke sekolahnya karena sudah ada kerjasama. Biasanya kerjasama ini terjadi apabila sering dilakukannya atau ada program tahunan namanya itu studi tour atau studi wisata, di mana mengunjungi kampus-kampus yang akan adik-adik ingin masuki. Biasanya itu difasilitasi oleh sekolahnya. Kemudian ada bagaimana prestasi dan perkembangan sekolah ini tak kalah lebih penting juga ya. Kadang universitas juga melihat sekolah-sekolah tersebut berprestasi atau enggak. Contoh, sekolah A ini siswa-siswinya ini sering juara olimpiade ya, baik nasional maupun internasional. Maka pasti peluang sekolah tersebut untuk masuk di universitas tersebut jauh lebih terbuka lebar. Nah, dan itulah yang bisa kamu manfaatkan untuk kamu bisa masuk di universitas tersebut walaupun nilai kamu pas-pasan. Yang terakhir, jangan lupa ya untuk tetap memotivasi diri kamu. Ingat, dimanapun kamu kuliah, kamu akan menjadi orang sukses karena kesuksesan itu berasal dari diri kamu. Universitas hanya membantumu, sisanya itu kembali ke kamu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk channel Kedanku. Oke, mungkin sampai di sini aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.